Tetapi penjajahan dan penaklukan bangsa-bangsa sebagai strategi penguasaan sumber daya alam yang tumbuh di Eropa tak terelakkan dan harus diterima sebagai sebuah realitas oleh kawasan ini. Maka penjajahan bangsa-bangsa pun mulai menjadi mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Namun, seiring dengan perubahan waktu dan situasi di negeri Belanda, dalam pidato pengangkatannya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Untuk itu, Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mester J.H. Ambendanon yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan selama tahun 1900 sampai 1905. Maka sejak tahun 1900 berdirilah sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Selain itu, berdiri pula perguruan tinggi di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Bogor. Tak dinyana, hal ini menjadi awal bagi tumbuhnya semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda di kalangan pemuda dan mahasiswa sebagai embrio perjuangan menuju Indonesia merdeka. Di negeri Belanda, pada tahun 1908, berdiri Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia, yaitu organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda. Indische Vereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kesayangan Danoto Suroto yang awalnya hanya mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Tetapi sejak Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara masuk pada 1913, mereka mulai memikirkan tanah air dan bangsanya. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, organisasi ini berubah menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Bersamaan dengan itu, di Indonesia sendiri, pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Stovia memulai pengorganisasian mahasiswa dengan satu cita-cita: Indonesia merdeka. Dari sekian banyak pemuda dan mahasiswa, ada seorang mahasiswa yang cerdas dan nasionalis, yaitu Johannes Lemina. Ia adalah mahasiswa kedokteran dari Stovia. Bersama teman-temannya yang merintis terbentuknya Batavia Christelijke Studenten Vereniging of Java pada tahun 1924. Hal ini dilakukannya sebagai upaya memperkuat perintisan yang telah dimulai oleh Insinyur Z.L. van Doorn sejak pertemuan Johannes Lemina dan van Doorn pada tahun 1923, 2 tahun setelah kedatangan van Doorn tahun 1921. Seorang mahasiswa yang bernama Amir Sarifudin di kemudian hari menjadi menteri dan perdana menteri pada awal berdirinya negara Indonesia. Amir Sarifudin menikmati pendidikan di LS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Johannes Lemina bersama Amir Sarifudin, Tine Frans, dan Muhammad Yamin serta sekitar 10 orang lainnya secara berkala
bertemu untuk berdiskusi dan berefleksi di bawah terang firman Allah. Pembentukan Batavia Christelijke Studentenvereniging of Java pada tahun 1920 tidak dapat dilepaskan dengan upaya yang pernah dibuat oleh sekelompok kecil mahasiswa di Surabaya tahun 1915. Namun lebih dari itu, usaha-usaha dari Zending Konsulat, Nederlandse Christelijke Studentenvereniging dan World Student Christian Movement yang memandang dunia mahasiswa sebagai medan pelayanan baru pada waktu itu menjadi sumbangan besar yang tak mungkin diabaikan. It was the first time I came to Indonesia in 1950, and 1950 was the period when the World Student Christian Federation was getting the Asian student movements more involved. And to come to Indonesia at that time, not too long after independence, and I came also from a newly independent country, it was a joy and it was a wonderful thing. And the person who received me was no other than Dr. Lamina, and he made me his house guest. And then it was not far from the office of the GMKE, across the street almost. And the person who was receiving me was Tina France, and then Hanito Malaka. And we were talking about the new development in the work of the student movement in Indonesia itself. And Dr. Lamina would come back very late from the cabinet meetings, and instead of going to bed, he would sit and tell me about the background of the development of the GMKE. It was switching from being the CSV to the Student Christian Movement of Indonesia. And so for me it was a very interesting and important visit. And World Student Christian Federation thought that I should go to Indonesia because it is an important country with an important student movement.